Halo guys, balik lagi di channel gua Henry GV. Kali ini gua akan ngasih tahu ke kalian urutan atau memilih investasi, jenis-jenis investasi yang resiko kerugiannya itu dari yang kecil, yang sedang, sampai yang besar. Nah, jadi di sini gue pengen banget kalian memahami kalau investasi itu bukan hanya trading, tapi gue pengen banget kalian bisa mengatur keuangan kalian tuh 100% aman. Maksudnya aman dalam artian tuh nggak harus trading-trading terus, nggak harus kayak kripto, saham, dan lain-lain. Karena banyak banget eh, investasi yang bisa menghasilkan uang dengan aman. Maksudnya resikonya yang sangat-sangat kecil. Jadi di sini kalau gue sendiri ketika investasi itu ada aturan mainnya guys. Ada namanya tuh kalau di trading kan dunia trading namanya trading plan. Kalau di gue tuh namanya investasi plan ya, kebalikannya. Jadi ada aturannya, ada jadwalnya juga. 100% modal gue itu enggak semuanya harus diinvestasiin di kripto, saham, sama forex. Karena gue bagi-bagi rata semuanya itu, entah itu beberapa persen itu setelah kalian, tapi ya kalau kalian lihat kondisi keuangan kalian sendiri, gue sih pengennya kalian tetap yang lebih besar tuh ke resiko yang kecil. Sisanya yang masih separ-separ itu kalian coba investasi trading. Nah, yang pertama itu gue bisa rekomendasiin ke kalian tuh namanya reksadana. Seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, reksadana itu enak guys. Enaknya gini, kita cuman punya modal, beberapa modal, kita taruh di sebuah aplikasi atau platform nih, dan setiap harinya tanpa kita harus mantau, tanpa harus kita cek ya, dia akan naik terus tiap harinya seperti itu. Tapi kalau Sabtu Minggu gue nggak tahu, lupa, pokoknya gue jarang mantau, Sabtu Minggu tuh kayaknya libur apa masih bisa. Pokoknya setiap hari dia dibayar, yang gue cek. Dan dari beberapa tahun ke belakang, yang gue sering nabung terus di reksadana, jarang banget gue lihat market reksadana itu turun. Turun sedikit pun jarang, guys. Yang penting kalian pintar dalam memilih produk investasinya. Jarang banget. Jadi jarang banget gue kena minus di reksadana. Makanya gue demen banget investasi di reksadana karena ya itu guys, resikonya kecil, beda beda sama sekali sama kripto, investasi saham dan forex. Nah, itu mah jangan ditanya. Kalau kita salah dikit aja membaca market, kita akan mengalami kerugian besar atau minus. Nah, itu yang pertama. Nah, reksadana ini enaknya tanpa kita pantau, tanpa kita harus tiap hari cek mulu. Karena gue kadang sebulan sekali pun, yang penting yang di awal-awal kalian cek dulu produknya udah bener, yang kalian pilih investasi udah bener, udah ibaratnya udah kalian analisa dan terbaik ya udah kalian tinggal simpan aja uang kalian di situ dibagi berbagai reksadana tuh banyak tuh produk-produknya itu gue taruh itu yang pertama kalau itu resiko yang paling kecil menurut gue itu reksadana. Jadi kalian cobain. Kalau nggak, kalau kalian masih bingung, kalian cek di playlist YouTube gue tuh ada yang namanya investasi reksadana, entah itu di bibit atau di peluang. Kalian bisa cek sendiri. Dan kedua itu ada yang namanya peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini banyak macamnya guys ya, banyak jenisnya. Jadi peer-to-peer lending ini hampir sama sama reksadana. Bedanya hanya investasi di bagian produk. Kalau reksadana ini investasinya berbagai produk seperti saham dan lain-lain, obligasi, ya, pasar uang, ya, investasi pasar uang itu reksadana tuh. Nah, kalau peer-to-peer lending ini, kalau kalian udah investasi di reksadana ini udah enak ya, udah setiap hari dapat, modal juga besar, udah lumayan. Nah, kalian cobain peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini kalian cari platform atau aplikasi yang resmi pastinya yang ada backupan asuransi. Nah, ini wajib kalau di peer-to-peer lending. Kenapa? Karena peer-to-peer lending itu investasinya ada dalam produk ibaratnya pengusaha atau entah itu dari orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhannya tuh biasanya ada menyediakan aplikasi atau platform. Jadi kita yang penyedia modal ini naruh beberapa uang atau modal ke platform tertentu yang resmi pastinya. Nah, setelah itu eh, uang yang kita kumpulkan di aplikasi itu akan dikumpulkan di seluruh orang-orang yang ada di situ ya. Ibaratnya user lah. Nah, nanti modal itu semua bakalan namanya diinvestasikan atau dipinjamkan oleh entah itu negara, pengusaha atau orang-orang yang mau mengembangkan usahanya serta kebutuhan. Soalnya peer-to-peer lending itu ada yang kebutuhan konsumtif, ada yang orang minjam buat buka usaha lagi, entah itu bangun kontrakan dan lain-lain. Nah, itu uangnya biasanya dia pinjam dari situ ya. Contoh dari bank bisa. Nah, bank juga kan kita pakai uang kita semua. Ya, dan itu mungkin dia bagi-bagi buat investasi orang-orang yang mau ngajuin pinjaman untuk entah kebutuhan serta untuk usaha dan membangun rumah. Itu sih yang gue pahami. Jadi kalian cek dulu, kalian cek. Pertama kalian lihat ada asuransinya tuh.
Maksudnya ada asuransi backupan ketika orang yang si A yang meminjam uang kita ini, ya kan, telat atau ibaratnya ada gagal bayar. Gagal bayar. Jadi biasa ada asuransi asuransi di setiap aplikasi itu. Ya pokoknya kalian cari pokoknya yang aman. Nah, buat backupan ketika amit-amit ya. Kalau si pihak A gagal bayar aja, mungkin bukan gagal bayar sih, telat bayar. Jarang banget kalau gua cobain peer-to-peer lending yang gagal bayar. Karena mungkin gua sering nyobain semua aplikasi, jadi gue tahu tuh dari modal terkecil ya. Selalu gue saranin ketika kalian investasi itu harus dengan modal kecil guys. Coba semua aplikasi, coba semua investasi biar kalian paham. Yang kita cari itu ilmunya, yang paham dulu, modal mah nanti bisa kita cari. Jadi kalian tahu si aplikasi A ini gimana kelemahannya, si aplikasi B gimana, biar kalian paham. Jadi gitu. Peer-to-peer lending itu banyak macamnya yang tadi gue bilangin. Pokoknya kalian itu harus cari benar-benar aplikasi yang terjamin aman. Nah, itu dari risiko terkecilnya ya. Itu sedang sih ya. Terkecilnya kan reksadana, tingkatan naik dikit peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini banyak macam, guys. Jadi kalian harus benar-benar pahami. Peer-to-peer lending banyak banget. Kalian harus pahami itu. Oke. Yang ketiga, ini tetap naik lagi nih resikonya. Nah, soal keuntungan ya. Kalau keuntungan dari peer-to-peer lending ini, keuntungannya itu lebih besar dari reksadana. Makanya gue bilang ini tuh tingkatan yang kedua yang gue cobain. Pertama, gue udah ada di reksadana dan peer-to-peer lending investasinya. Jadi kalau reksadana itu emang resikonya kecil, tapi returnnya agak sedikit nggak besar seperti peer-to-peer lending. Tapi kalau peer-to-peer lending ini resikonya agak sedikit lebih besar dibandingkan reksadana, tapi keuntungannya juga lebih besar. Nah, lalu kita lanjut ke kripto atau trading ya. Sebenarnya jangan trading deh. Coba kita bahas saham. Yang ketiga saham ini, tapi kita jangan sampai untuk trading ya. Maksudnya investasi aja, investasi jangka panjang. Nah, kalau gue kasih saran untuk kalian mau beli saham, beli sahamnya yang blue chip. Blue chip itu artinya yang udah benar-benar kenal ya. Terkenal. Jangan saham gorengan. Saham gorengan tuh seperti ya yang baru masuk ke market saham itu tuh yang harganya masih murah-murah. Kalau kalian bukan untuk investasi jangka jangka pendek, jangan. Kecuali kalau kalian udah paham, udah menganalisa perusahaannya, ada informasi-informasi keuangannya. Nah, kalau saham gue bisa ngasih tahu ke kalian tuh beli yang seperti BBCA, BBRI, Telkom, bisa juga Sido, ada juga itu gue beli juga atau gue suka sahamnya. Dan kita dapat returns enggak, meskipun nggak terlalu setiap hari, tapi kita dapat keuntungannya itu hampir besar guys. Jadi itu yang bisa gue saranin. Nah, ketika kalian memilih saham atau membeli, sebaiknya kalian analisa dulu aplikasinya. Jangan asal langsung. Biasanya tuh ada yang namanya lembaga yang berwenang yang mengawasi setiap aplikasi investasi. Yang gue harapin sih yang resmi aja, jangan yang orang luar atau pokoknya aplikasi-aplikasi yang belum resmi. Jadi itu yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian tanya keuntungan sama resikonya, resikonya itu lebih besar sih. Pertama reksadana, P2P lending, yang ketiga nih saham tingkatannya. Nah, saham ini keuntungannya lebih besar dibandingkan peer-to-peer lending dan reksadana. Gue ibaratnya kalau kalian keuntungannya kan kalau reksadana sama peer-to-peer lending ada jangka waktu jatuh temponya ya. Kalau si reksadana ini tiap hari dapat keuntungannya meskipun kalau kalian modal besar baru baru terasa di reksadana. Nah, kedua itu namanya peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini ya peer-to-peer lending ini dia itu ada jangka jatuh temponya keuntungannya entah itu sebulan eh, seminggu ada yang beberapa hari tergantung pihak aplikasinya ada yang setiap hari contohnya nih kita kasih modal nah modal itu diputerin nih diinvestasi ke orang tiap besoknya kita udah dapat keuntungan dari situ nah ada yang kayak gitu tergantung dari pihak aplikasinya nah kalau saham dia ini tergantung kenaikan dari market. Ketika kita sekarang beli nih, besok naik, biasanya kita udah untung. Dan untungnya biasa udah besar, ya, lebih besar dibandingkan reksadana sama peer-to-peer lending dia tiap hari. Itu bedanya. Cuman resikonya itu guys, yang bikin deg-degan aja. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, slow aja. Karena gue waktu investasi jangka panjang di saham tuh pernah minus beberapa ratus ribu tapi nggak apa-apa karena setiap waktu sebulan tuh market itu bakalan naik ya. Kalau apalagi kalau saham-saham yang benar-benar blue chip ya, gue bisa dapat keuntungan yang lumayan meskipun gue nggak pernah ambil. Lalu ada yang namanya ke tahap selanjutnya yaitu trading kripto. Nah, kalian di sini bisa trade kripto setelah kalian investasi di yang gue kasih tahu itu. Kalau bisa ya dibagi-bagi modalnya
trading kripto juga ada investasi jangka panjang atau trading harian. Jadi kalau gue lebih suka kedua-duanya. Ada yang namanya keuntungan yang tiap hari kita tanpa harus mantau market, yaitu namanya fitur R kalau di kripto. Kalian bisa cek juga tuh reksadana, P2P lending, saham, sama kripto bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah semuanya gue kasih tahu ke kalian detailnya dari nol ya, belajar trading, belajar investasi, semuanya udah ada di playlist YouTube gue. Kalau kalian tinggal cek aja. Lalu kita lanjut ke forex. Nah, forex ini tingkatan terakhir untuk gue trading guys, tingkatan terakhir. Sukanya di forex itu lebih enaknya tuh apa ya? Eh, untuk dia kan pakai per lot ya. Kita itu ibaratnya jual beli mata uang dunia. Jadi kalian tetap pilih sama aja ilmunya, ilmunya aja sama aja semuanya. Ilmunya kripto sama atau lagi forex itu sama. Kalau kalian bisa trading di kripto atau saham, berarti kalian bisa trading juga di eh, namanya forex. Nah, nanti gue akan kasih tahu. Wah, dia ada WA kayaknya. Pokoknya kalau kalian mau eh, benar-benar investasi atau trading dengan aman, nyaman, bikin jadwal atau bikin aturan investasi kalian nih. Aturan investasi itu buat ngelindungin dana kalian, buat ngelindungin uang kalian. Karena jarang banget orang-orang yang trading tuh uangnya diputerin di dunia trading doang. Tapi pasti banyak entah itu di investasi rumah atau investasi reksadana, peer-to-peer lending, emas, dan lain-lain. Jadi kalau gue harap untuk kalian, tetap kalau trading dan investasi itu memiliki resikonya. Nggak ada 100% yang aman. Itu bohong banget kalau kalian ditawarin investasi itu bilang, ini 100% aman. Itu sangat bohong. Karena sepintar-pintar kalian investasi atau sepintar-pintar kalian trading, itu pasti ada ruginya. Jadi gini guys, mindset rugi itu begini guys, bukan kita ketika investasi atau trading tiba-tiba kita langsung rugi atau langsung untung. Jadi biasanya kalau orang trauma karena investasi itu nggak siap dan nggak paham pola pikir dari dunia investasi. Jadi gini, kalau bisnis itu ketika kalian buka bisnis, pasti kalian akan melewati masa-masa rugi kan. Nggak mungkin kalian untung-untung terus. Tapi yang lebih penting itu gimana caranya membackup atau minimalisasi kerugian. Ketika ibaratnya gini, hari ini orang jualan laku berapa nih? Laku 200.000. 100.000 ini kira-kira aja ya. Besok sama sekali nggak laku ya. Malah kan lauk kan rugi nih. Ada yang basi, jualan lauk ya, jualan makanan. Berarti taruhlah dia bisa rugi sampai 100.000 juga. Berarti kemarin sama yang sekarang dia nggak untung sama sekali. Nah, kita hitung dari 30 hari. Kalau dalam sebulan orang jualan lauk ini cuman nggak laku beberapa hari itu, ibaratnya cuman 7 hari, berarti masih ada sisa beberapa hari ya, sekitar 23 hari. Nah, dalam 23 hari ternyata dia untung. Nah, ditotalin dong dalam sebulan tuh untung sama rugi dia kurangin. Nah, berarti dia masih ada keuntungannya. Itu mindsetnya pola pikir dari dunia investasi atau trading. Sama kayak trading atau investasi. Kalau di trading dan investasi itu gini cara berpikirnya. Kita hari ini investasi atau trading di aplikasi A. Hari ini kita minus sekitar 100.000. Nah, tapi besok untung sekitar 50.000. Masih rugi 50.000. Nah, kalian tinggal totalin selama 30 hari ketika kalian melakukan itu, taruhlah kalian dalam seminggu, dalam 7 hari ya. 7 hari kalian rugi. Berarti masih ada sekitar 23 hari kalian dapat keuntungan. Kalian tinggal kurangin keuntungan sama kerugian yang kalian alami kemarin-kemarin. Nah, berarti gue yakin di situ kalian masih untung. Jadi jangan kayak hari ini rugi, kalian langsung trauma atau kalian langsung kayak takut buat investasi. Enggak gitu. Yang penting kalian memilih investasi atau aplikasinya itu benar-benar yang resmi. Kalian harus ngatur keuangan kalian itu dengan benar, dengan baik ya. Tabung di pokoknya sebarin ke berbagai instrumen produk investasi biar kalian enggak terlalu mengalami kerugian yang besar. Oke?